Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, salam sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat semester 5 di Institusi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta. Di video kali ini, kami akan mempersembahkan kepada Anda semua sebuah tayangan video yang menjelaskan tentang konsep zero waste dan bagaimana cara kita melakukan gaya hidup bijak dalam membuang sampah. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir. Dan saya Dian Kusumaning Romidagdo Putri. Saya Adinda Rizky Narusina Dewi. Saya Afifah Hani Nur Azizah. Saya Arumtis Anata. Saya Melani Rizkutami. Seperti yang kita ketahui, setiap individu menghasilkan sampah. Tapi, kemana sampah itu akan pergi? Anggap saja kita buang sampahnya ke tong sampah. Lalu, dari tong sampah itu, kemanakah sampahnya akan pergi? Sebelum kita mengusik kemana perginya sampah itu, mari kita berikan definisi dari sampah. Sampah merupakan suatu material yang tidak lagi digunakan atau merupakan material sisa. Suatu benda bisa dikatakan sebagai sampah apabila benda tersebut tidak akan Anda gunakan kembali atau tidak memiliki daya guna kembali. Sampah terbagi menjadi 3, yaitu organik, anorganik, dan B3. Organik merupakan sampah yang dapat terurai, sedangkan anorganik merupakan sampah yang tidak dapat terurai. Sedangkan sampah B3 merupakan bahan berbahaya dan beracun. Sering kita jumpai di tempat-tempat umum seperti stasiun, pasar, terminal, mal, atau lainnya memiliki 3 jenis tong sampah yang berbeda. Akan tetapi, apakah sampah itu dikumpulkan dengan pembagian klasifikasi jenis sampah yang berbeda? Ini merupakan video yang menjelaskan bagaimana kita membuang sampah sesuai jenisnya. Selanjutnya, sampah tersebut dibawa ke dalam truk untuk dibawa ke TPST. Ini adalah penampakan tempat pembuangan sampah terpadu Piungan yang berlokasi di Dusun Ngeblak, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Telah mulai dibangun pada tahun 1996 hingga sekarang tahun 2020 berdasarkan analisa luas lokasi dan jumlah sampah yang masuk per hari. TPST Piungan hanya bisa mempunyai umur 17 tahun sejak dibangun. Bisa diasumsikan pada tahun 2012 TPST Piungan seharusnya tidak beroperasi kembali dan dialokasikan ke lokasi yang baru. Dari klasifikasinya, berikut adalah sampah yang dapat terurai. Untuk sampah organik, dapat terurai kurang dari 3 bulan. Untuk sampah plastik, dapat diuraikan dari 30 tahun hingga 50 tahun bahkan lebih sesuai bahan pembuatannya. Untuk sampah kaca, dapat terurai dari 100 tahun hingga 300 tahun. Sedangkan untuk sampah styrofoam tidak dapat terurai. Dikutip dari kata.co.id, dalam sehari dapat menghasilkan 175.000 ton sampah di Indonesia. Sebagian besar sampah ini berakhir di penampungan. Untuk setiap jamnya, 7.300 ton sampah yang dapat diasumsikan setengah tinggi Monas. 60% sampah dihasilkan oleh sampah domestik, seperti sisa makanan dan sayuran. 14% diantaranya adalah sampah plastik, yakni botol, sedotan, sachet makanan, dan sebagainya. Sedangkan 26% lainnya yakni logam, kaca, kertas, dan sebagainya. Dikutip dari survei yang dilakukan oleh Sustainable Waste Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa sampah yang baru bisa diolah dan didaur ulang hanya sebesar 3% dari seluruh sampah yang ada di Indonesia. Sebagian besar sampah yang ada di Indonesia hanya dibuang ke TPST ataupun di TPA. Bahkan sebagian besar lagi hanya dibuang di samping-samping jalan, di sungai, di laut, bahkan hanya dibakar saja. Dari data yang kita sebutkan tadi di atas, menunjukkan bahwa Indonesia, bahkan dunia, sekarang masih berada dalam posisi yang sangat kritis dalam melawan sampah. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kata Data Insight Center yang dilakukan di 5 kota besar di Indonesia, menunjukkan bahwa hanya setengah dari seluruh penduduk Indonesia yang
paham pembagian dari sampah tersebut, dan hanya 44,2% yang benar-benar memahami pembagiannya. Dari sekian banyak orang tersebut, hanya 77,6% yang dapat membagi dengan benar. Itu pun hanya 2 kategori, yaitu sampah kering dan sampah basah. Padahal seharusnya bukan hanya 2 tersebut, bahkan seharusnya lebih dari 2 kategori yang tadi saya sebutkan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sebenar-benarnya permasalahan utama bukanlah sampah tersebut, melainkan bagaimana kita, masyarakat di Indonesia maupun di dunia, bisa mengelola sampah tersebut dengan baik dan benar. Itulah masalah kita sebenarnya. Seharusnya kita sebagai penghasil sampah itu sendiri yang seharusnya benar-benar bisa mengelola dan bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Sobat Sehat, sekarang sudah saatnya kita untuk menyadari bahwa kita harus mengurangi dari penggunaan sampah, termasuk sampah plastik. Dari itu, kita perkenalkan konsep zero waste, atau bisa dikatakan sebagai bebas membuang sampah. Zero waste bisa diartikan sebagai tidak membuang sampah, atau dikatakan sebagai membuang sampah tapi hanya sedikit. Bagaimana cara mengaplikasikan konsep ini? Yang pertama, tidak menggunakan botol plastik sekali pakai ataupun barang-barang sekali pakai seperti sedotan, kantong plastik atau kresek, sendok plastik, garpu plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Gunakanlah benda-benda yang dapat Anda gunakan sekali lagi, atau mungkin seperti wadah makan yang bisa Anda gunakan berkali-kali. Sebenarnya, mengurangi sampah itu adalah hal yang mudah, asalkan ada niat yang tertanam di dalam hati kita masing-masing. Hanya dengan mengurangi sampah-sampah yang kita gunakan setiap hari, itu telah dapat membantu sampah-sampah yang harus dibuang ke TPA. Selain itu, saya bilang sampah sekali pakai itu hanya benar-benar bisa dipakai 1 kali saja. Itulah tugas kita sebagai masyarakat di Indonesia yang seharusnya dapat mengolah sampah-sampah sekali pakai tersebut menjadi barang-barang yang lebih cantik dan memiliki nilai yang lebih, dan bisa dijual dan menguntungkan untuk kita. Contohnya yakni penerapan 3R+, reduce, reuse, recycle, and replace. Reduce, mengurangi pemakaian. Seperti yang sudah kita bahas, ayo kita kurangi penggunaan barang sekali pakai. Contohnya botol plastik, sedotan plastik, styrofoam, dan lainnya. Reuse, menggunakan kembali. Contohnya, kaleng bekas makanan bisa kita jadikan pot. Ember bekas yang masih layak pakai bisa juga dipakai untuk menjadikan pot. Recycle, mengolah sampah. Inilah musuh yang saat ini sedang kita hadapi. Karena masih banyak masyarakat awam akan pentingnya mengolah sampah. Padahal yang kita ketahui, beberapa sampah tidak berakhir di TPA, melainkan diolah kembali menjadi bentuk yang baru. Contohnya saja, paving block yang dibuat penuhnya dari sampah plastik. Atau kita bisa merubah fungsinya seperti ini. Tidak hanya sampah plastik yang bisa kita kreasikan, sampah tekstil kita juga bisa. Contohnya seperti ini. Selain plastik dan tekstil, kita bisa kreasikan sampah dari sampah kaleng dan sampah kaca. Contohnya sebagai gambar berikut ini. Sebenarnya, masih banyak yang bisa kita kreasikan dan kita kembangkan dari sampah anorganik. Tapi, tidak lupa, kita harus replace. Replace, mengganti. Meskipun kita bisa mengolah, tetapi saat ini pengolahan sampah belum mutakhir. Daripada menunggu dan akhirnya menumpuk, lebih baik kita mengganti dengan barang yang tidak sekali pakai. Ini adalah salah satu bentuk 3R+, sebagai usaha penerapan zero waste. Tapi, dikemanakan sampah organiknya? Sobat, sampah dapat terurai. Akan tetapi, pastikan untuk memilah sampah organik dan anorganik
sebelum dibuang ke tempat sampah. Karena apabila sampah terlalu banyak menumpuk dan bercampur, maka sampah akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan kemungkinan akan menjadi sarang penyakit. Jadi, buanglah sampah organik ke tempat sampah khusus organik. Lebih baik jika kita membuang sampah organik pada biopori atau biopot di rumah kita masing-masing. Biopori merupakan lubang silinderis yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah, yang bekerja sebagai resapan air untuk mencegah terjadinya genangan air. Selain itu, biopori dapat digunakan sebagai tempat pembuangan sampah organik. Cara kerjanya yaitu kita memasukkan sampah organik seperti daun kering, sampah dapur organik ke dalam lubang biopori. Kurang lebih selama 1 bulan, sampah akan terurai dan bentuknya menyerupai tanah. Bentuk inilah yang bisa disebut sebagai kompos. Biopot memiliki cara kerja yang sama. Akan tetapi, biopot ditanam pada pot. Nah, bagaimana Sobat Sehat? Sudahkah Anda termotivasi? Mari kita sebarkan konsep zero waste dengan bijak membuang sampah. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Indonesia Zero Waste. Sekian video kita kali ini. Dan jangan lupa untuk Klik like dan subscribe channel ini. Tuliskan komentar di bawah. Serta pertanyaan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.